Selanjutnya Pak Ansi Lema. Terima kasih Ibu Pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Menteri, salam sejahtera buat kita semua. Ini adalah rapat kerja pertama di tahun 2022 ini dan saya senang karena hari ini cukup banyak yang hadir. Tampaknya memang ada optimisme dan ada ekspektasi yang besar terhadap Kementerian Pertanian. Saya harus secara jujur menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Pertanian, terutama beberapa program yang memang menjawab kebutuhan masyarakat. Yang pertama adalah katakanlah Al-Sintan, baik dari PSP maupun dari sektor hilir pasca panen yang sudah diberikan, dan kita tahu bahwa alat-alat produksi ini juga menentukan kemajuan dan kesejahteraan bagi para petani. Ini sesuatu yang harus terus dilakukan Pak Menteri. Yang kedua juga kami menyoroti soal program UPO, unit pengolah pupuk organik, masih di PSP. Ini baik untuk kesuburan tanah, ini baik juga untuk mendukung kemandirian dari segi pupuk. Dan tentu kata kunci yang juga penting adalah soal pertanian berkelanjutan. Ada satu program yang juga sebenarnya sangat penting, itu P2L yang sudah disinggung oleh teman-teman sebelumnya. Mengapa saya katakan ini penting? Karena P2L dalam program ini cukup menyasar dua entitas petani, yaitu petani-petani muda ataupun kaum millennials, dan yang kedua adalah kelompok wanita tani. Dari pengamatan kami mendapatkan laporan bahwa baik kelompok milenial dan juga kelompok wanita tani senang dengan program ini. Tetapi hari ini ketika kami baca, automatic adjustment ini melakukan katakanlah pemotongan cukup besar, terutama dalam program P2L ini Pak. Padahal kalau kita bicara sektor, kita bicara dikaitkan dengan regenerasi petani Pak. Hari-hari ini petani usia yang 50 tahun ke atas itu lebih banyak. Menurut saya program P2L ini sebenarnya bisa menggerakkan animo dan antusiasme para petani-petani muda kita. Nah, kalau P2L ini dikurangi secara signifikan Pak, visi Bapak untuk melakukan regenerasi petani ini juga pasti akan terganggu Pak. Saya baca data saja, hari ini 2021 ada 38,77 juta petani. 10 tahun lalu ada di sekitar 43 juta. Menurun cukup signifikan hanya dalam beberapa tahun. Dan kalau kita hitung 90%, sekitar 30 juta petani, itu petani-petani tua Pak. Saya melihat program yang paling terkait erat dengan kelompok millennials untuk regenerasi petani di Kementerian Pertanian, ya program P2L ini. Kalau dihemat sampai 400 miliar Pak, itu sebenarnya Bapak membunuh masa depan regenerasi petani di Indonesia. Maka terus terang saya memberikan apresiasi, tetapi juga sekaligus kritisi kalau seandainya program P2L ini dikurangi. Oke, saya ulangi ya Pak Sekjen, tolong diperhatikan Bapak Ibu sekalian. Komisi 4 DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk segera merealisasikan kegiatan P2L, bimbingan teknis oleh Badan Ketahanan Pangan, berkenaan dengan anggaran yang masih diblokir pada proses automatic adjustment tahun 2022, agar segera diusulkan untuk dibuka blokir anggarannya kepada Kementerian Keuangan. Komisi 4, Pemerintah, setuju?